Peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa sejarah G30 SPKI terjadi 56 tahun yang lalu. Indonesia kembali mengenang salah satu peristiwa besar dalam sejarah di tanah air itu. 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat dibunuh secara sadis dalam peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965. Berikut sejarahnya. 1. Sejarah singkat gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu, tragedi G30 SPKI dipimpin Ketua PKI DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari. Bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI berdiri pada tanggal 23 Mei tahun 1920 dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Pada 1948 misalnya, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. 2. Penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI Angkatan Darat. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi TNI AD. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrabirawa dimanfaatkan PKI, yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira AD Letkol Untung. Pasukan Cakrabirawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, antara lain, 1. Letjen Ahmad Yani, Kastaf Komando AD. 2. Maijen TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri. 3. Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri. 4. Maijen TNI Siswondo Parman, Asisten I Menteri. 5. Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman. 7. Letu CZI Pierre Andreas Tendean, Ajudan Jenderal Nasution. Jenazah dari ke-7 jenderal dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya. 3. Yang terjadi setelah peristiwa G30 SPKI. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Maijen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.
PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan, orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait PKI turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini disebut-sebut menewaskan ratusan ribu orang. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air. Itulah sejarah mengenai peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Semoga dengan mengenang peristiwa ini kita sebagai bangsa Indonesia selalu bersyukur dan negeri kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.